Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, terutama jamaah Al-Madinah Komplek Perumahan Tangerang Golden City yang mudah-mudahan Allah berkahi. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini semuanya sehat, kuat, dan penuh dengan tetap bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Karena kalau kita mau bersyukur, insya Allah Allah akan bagi lagi, Allah akan kasih lagi. Kenikmatan itu akan kembali lagi, dan kembalinya tidak hanya satu kali, tapi ia akan datang berkali-kali. Demikian pula mudah-mudahan kita terhindar dari kufur nikmat, tidak mau bersyukur, tidak mau mengucap alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan. Maka jika kita kufur kepada Allah, yang jikapun ia datang bukan nikmat, tapi dia yang datang adalah azab kepada kita semuanya karena kufur nikmat itu. Mudah-mudahan Allah menghindari itu dari kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Shalawat teriring salam, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, senantiasa tercurahkan keharibaan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang sholawat kita yang sering kita baca, lidah kita yang sering kita basahi dengan pembacaan sholawat kita tanpa henti, mudah-mudahan menjadikan kelak yaumil hisab kita mendapat syafaat dan keringanan dari baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang saya hormati, jamaah yang Allah muliakan, saya akan menyampaikan materi tentang nuzulul Quran atau peringatan nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Ya. Jamaah juga perlu tahu bahwa di dalam bulan Ramadan ini, di mana Al-Quran turun itu, Ramadan ini memiliki bulan yang secara sejarah itu juga mencatat torehan dan banyak kisah serta peristiwa menarik di dalam Al-Quran, di dalam bulan suci Ramadan ini. Di samping turunnya Al-Quran, juga ada Lailatul Qadar, juga kemenangan dalam perang Badar, kemudian wafatnya putri Rasulullah yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra dan Sayyidah Ruqayyah, juga wafatnya Ummul Mukminin yaitu Sayyidah Khadijatul Kubra dan Sayyidah Aisyah. Juga wafatnya Sayyidina Ali itu adalah di bulan Ramadan. Juga tak kalah pentingnya, negara kita, negara NKRI juga menyatakan kemerdekaannya, bebas dari penjajahannya, itu adalah di bulan Ramadan. Kemudian juga Fathu Makkah atau Kota Makkah terbuka itu juga adalah di bulan Ramadan. Pelaksanaan puasa dan pemindahan kiblat juga ditentukan sama Allah, ditetapkannya adalah di bulan Ramadan. Juga diturunkannya kitab-kitab suci selain Al-Quran itu juga di bulan Ramadan, Suhuf Musa, Ibrahim, Injil dan sebagainya. Nah, juga tak kalah pentingnya adalah pembebasan Andalusia dan lain-lain sebagainya. Itu banyak sekali peristiwa-peristiwa menarik dan pastinya ini adalah penuh keberkahan. Mudah-mudahan kita semua tergolong dan memiliki peristiwa penting di bulan Ramadan ini pada tahun 1441 Hijriah bertepatan 2020 Masehi ini. Mudah-mudahan kita ada peristiwa yang terbaik buat kita, buat mendorong hajat hidup kita, buat mendorong karir kita, buat mendorong kesejahteraan kita, dan tentunya buat taqarrub kepada Allah sampai kemudian Allah memberikan ridho dan restunya kepada kita apa yang telah kita inginkan.
Yang saya hormati Pak RT, Bapak Suwandri, juga segenap pengurus RT Golden City, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya. Alhamdulillah kita sebagai warga Golden City bisa bertemu kembali di walaupun kita dibatasi oleh ruang gerak kita, ruang ketemuan kita. Alhamdulillah kita bisa memanfaatkan beberapa media-media yang kemudian kita bisa terjalin satu ikatan silaturahmi. Mudah-mudahan silaturahmi ini meningkatkan dan menambahkan kita untuk kebersamaan bersama seluruh warga Golden City, dan juga meningkatkan cinta kasih kita kepada sesama manusia di Golden City khususnya. Turunnya suatu benda dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Akan tetapi nuzul Quran yang diartikan secara tekstual ini bukan berarti kita tidak bisa menafsirkan bahwa mengartikan bahwa ini dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, tidak juga seperti itu. Akan tetapi karena ketinggian dan kedudukan Al-Quran dan besarnya ajaran-ajarannya yang mengubah perjalanan hidup manusia mendatang serta menyambung langit dan bumi serta dunia dan akhirat, maka di dalam sejarah nuzulul Quran, sejarah turunnya Al-Quran itu, Al-Quran mulai diturunkan pada Rasulullah ketika beliau sedang berkhalwat di Gua Hiro, menyepi, mengasingkan diri atau uzlah. Beliau terus berbuat demikian sampai datanglah malaikat Jibril dengan membawa wahyu yang pertama. Dan posisi keadaan Nabi juga adalah yang begitu benar-benar gemetar, ketakutan. Kemudian menjumpai Khadijah dan berkata kepada Hajidah, selimuti aku, selimuti aku. Mengetahui hal tersebut, Warokah berkata, itulah Namus atau Jibril yang telah Allah turunkan kepada Nabi Musa. Jadi kondisi Nabi ketika Al-Quran turun itu bukan kemudian sedang dalam kondisi nyaman, sedang dalam kondisi enak kehidupannya, bukan. Justru dalam banyak riwayat disebutkan ketika Allah menurunkan wahyunya, tubuh Nabi Muhammad mengucurkan keringat karena keagungan wahyu yang diterimanya. Bahkan beberapa riwayat menyebutkan tubuh Rasulullah sampai gemetar ketika menerima wahyu, seperti saat Rasulullah menerima wahyu pertama di Gua Hiro itu, surat Al-Alaq sampai ayat 1 sampai ayat 5. Kemudian di riwayat lain, tepatnya di kitab Sahih Bukhari, menyatakan bahwa sahabat Haris bin Hisham pernah menanyakan kepada Rasulullah tentang bagaimana wahyu itu turun. Rasulullah menjawab, terkadang wahyu itu datang kepada Rasulullah seperti suara gemerincing lonceng. Tuh. Tentu turunnya Quran ini sebagai pencerah bagi umat Islam yang kala itu masih dipimpin oleh kelompok jahiliyah, hingga Nabi Muhammad diutus ke tanah Arab untuk meluruskan kembali ajaran-ajaran mereka yang sesat. Kenapa Nabi dalam kondisi benar-benar terpuruk? Nabi benar-benar dalam kondisi tidak nyaman ketika mendapatkan ini. Bukannya bangga, bahagia, tapi berat, gemetar, gemerincik sebagai keadaannya itu karena apalagi disuruh baca Quran gitu kan. Malaikat suruh membaca Quran. Ma'ana biqori, apa yang harus saya baca? Sementara saya adalah ummi, nggak bisa baca. Jadi bapak ibu jangan minder kalau belum bisa baca Quran. Nabi aja di usia 40 tahun itu belum bisa baca. Maka dituntun oleh malaikat, dituntun oleh Allah melalui malaikatnya, akhirnya sampai kemudian bisa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Jadi turunnya itu Al-Quran itu ketika tahapannya adalah ada 3 tahap. Al-Quran diturunkan oleh Allah secara sekaligus ke Lauhul Mahfud. Kemudian Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah, langit dunia ini. Dan terakhir adalah Al-Quran diturunkan dari langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Dengan kondisi tadi itu,
Apa yang harus saya baca? Saya nggak bisa. Makanya ada buku namanya, ada Al-Quran cara memandu baca, namanya Iqra. Maksudnya adalah ini adalah bagian mengingatkan kita untuk ya baca. Makanya anak-anak kecil suruh ngaji Iqra. Ya kita pokoknya jangan merasa rendah diri karena belum bisa baca Quran, karena tenang aja. Nabi Muhammad saja waktu menerima Al-Quran itu sangat sekali tidak bisa. Apa hikmah kemudian Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad? Ya, untuk menambahkan dan menguatkan hati serta jiwa Nabi Muhammad. Ini benar-benar terpuruk. Nabi Muhammad itu benar-benar terpuruk. Para bapak-bapak, ibu-ibu. Sehingga Al-Quran turun itu benar-benar menenangkan jiwa, menguatkan hati, menambahkan, menegarkan, juga membimbing. Nah, kenapa sih? Pertanyaannya begini, kenapa sih itu Al-Quran bisa membimbing, bisa membina, juga bisa mengendalikan kehidupan tata sosial menuju yang beradab, dari jahiliyah menjadi beradab? Kenapa? Ini misal contoh begini. Al-Quran, salah satu ayat di Al-Quran di dalamnya memerintahkan tentang nikah supaya memiliki keturunan, supaya bapak saya siapa, ibu saya siapa, saya anaknya siapa, saya anaknya siapa saja, dan saya keturunan siapa saja ke atasnya, paling tidak 7 turunan atau sampai ke seterusnya sampai. Nah, ini kalau tidak ada syariat, ya, syariat nikah, sampai sekarang seseorang bingung, saya ini anaknya siapa? Saya ini ke dunia ini dengan siapa? Bapak saya mana? Ibu saya mana? Adik saya, kakak saya, saya siapa? Ini contoh kecil. Maka yang sudah mampu, para yang sudah mampu untuk nikah, anak-anak muda, ya nikahlah. Yang belum nikah ya, yang sudah nikah, pertahankan untuk mahligai, merawat, memelihara mahligai rumah tangga. Ada banyak hal ya, makanya kalau ada persoalan baliklah kepada Quran, karena di situ adalah kalamullah, ada perkataan Allah, akan dinasihati oleh Allah melalui Al-Quran. Sebagaimana Nabi Muhammad, dia dalam kondisi terpuruk, bagaimana umatnya yang benar-benar jahiliyah itu, maka Al-Quran. Karena Al-Quran adalah mukjizat, salah satu mukjizat Nabi, kebesaran Nabi, maka ketika Al-Quran sudah turun kepada Nabi dan sekarang dibaca dan diteruskan oleh umatnya, maka yang terpenting adalah bagi kita bagaimana menjaga syariat Islam itu agar benar-benar jalan, agar benar-benar terrealisasi. Perintah sholat, perintah puasa, perintah zakat. Nah, ya, zakat itu adalah diturunkan di bulan Ramadan, berbagi. Dan yang selanjutnya adalah kita mengamalkan apa yang jadi isi Al-Quran ini. Bahkan Al-Quran ini adalah sebagai obat mujarab bagi kita semuanya, bagi umat manusia. Mari kita tutup. Nas'aluka syukran al-afiyah wa nas'alullah taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa ta'abbudana min taqsirin ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal bala wal ghala wat ta'un wal judam wal baras wal qorana fid dunya khassatan fi baladina Indonesia. Allahumma lakal hamdu ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salah kulli amrina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurratan waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.